Halo, saya Dedi. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman web server dan juga MVC atau Model View Controller. Adapun topik-topik yang saya akan bahas pada materi berikut adalah apa itu pemrograman web server, apa itu MVC, dan mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web, apa saja bahasa pemrograman server yang populer, dan apa saja manfaat dari menggunakan MVC tersebut. Topik pertama, apa itu pemrograman web server? Pemrograman web sisi server adalah jenis pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang berjalan di sisi server. Dalam pemrograman web sisi server, kode diproses di server dan hasilnya dikirim ke browser pengguna. Ini berbeda dengan pemrograman web sisi client, di mana kode dijalankan di browser pengguna. Yang kedua, apa itu MVC dan mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web? MVC adalah singkatan dari Model View Controller. Ini adalah pendekatan desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu model, view, dan juga controller. Model. Komponen model mengelola data dan aturan bisnis. Ini adalah tempat di mana data disimpan dan juga diproses. Lalu view. Komponen tampilan menangani tampilan antarmuka pengguna. Ini adalah bagaimana data yang disimpan dalam model diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Lalu, yang terakhir adalah controller. Komponen controller mengendalikan interaksi pengguna dengan aplikasi. Ini mengelola permintaan pengguna dan berkomunikasi dengan model dan tampilan. Pendekatan efisien sendiri penting dalam pengembangan aplikasi web, karena memungkinkan pengembang untuk memisahkan tugas dan tanggung jawab antar tiga komponen utama. Ini membuat aplikasi lebih mudah dipelihara dan juga dikembangkan, karena perubahan pada suatu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya. Ini juga memungkinkan pengembang untuk mengelola kompleksitas aplikasi dengan lebih efektif. Lalu, topik yang keempat adalah bahasa pemrograman C server yang populer. Berikut adalah beberapa bahasa pemrograman C server yang populer. Pertama adalah PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang paling populer. Ini adalah bahasa yang paling banyak digunakan untuk membangun situs web dan aplikasi web. Yang kedua adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang banyak digunakan untuk pemrograman web, pemrosesan data, dan kecerdasan buatan atau AI. Ada beberapa kerangka kerja Python yang populer untuk membangun aplikasi web seperti Django dan juga Flask. Lalu Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman yang populer untuk membangun aplikasi web dengan kerangka kerja Ruby on Rails. Lalu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang populer untuk membangun aplikasi web yang besar dan juga kompleks. Ada beberapa kerangka kerja Java yang populer untuk membangun aplikasi web seperti Spring dan juga Struts. Lalu bagaimana cara membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC? Berikut adalah langkah-langkah untuk membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC. Yang pertama, buatlah model. Buat model untuk mengelola data dan aturan bisnis aplikasi yang akan Anda buat. Lalu buat tampilannya. Buat tampilan untuk menampilkan data dari model dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, buat controller. Buat controller untuk mengelola permintaan pengguna dan menghubungkannya ke dalam model dan juga tampilan. Lalu buat route untuk mengarahkan permintaan pengguna ke controller yang sesuai. Route menentukan URL dan metode HTTP yang akan digunakan untuk mengakses fungsi controller. Lalu buat fungsi controller. Buat fungsi controller yang akan dipanggil ketika route ditemukan. Fungsi controller akan mengambil data dari model, memprosesnya, dan mengirimkan hasilnya ke tampilan. Lalu hubungkan komponen. Hubungkan model tampilan dan controller dengan mengirimkan data antar mereka. Fungsi controller akan mengambil data dari model dan mengirimkannya ke tampilan untuk ditampilkan. Lalu uji aplikasi yang telah dibuat. Untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar, cobalah mengakses URL dan memastikan bahwa data ditampilkan dengan benar. Lalu, apa manfaat dari menggunakan pendekatan efisi dalam pengembangan web? Penggunaan pendekatan efisi dalam pengembangan web memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Pemisahan tugas. Pendekatan efisi memisahkan tugas dan tanggung jawab antara tiga komponen utama, sehingga memudahkan pengembangan untuk memelihara dan mengembangkan aplikasi. Perubahan yang mudah, karena setiap komponen memiliki tugas yang jelas. Perubahan pada satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya. Ini memudahkan pengembang untuk membuat perubahan pada aplikasi tanpa mengganggu bagian lain dari aplikasi. Yang ketiga, reusabilitas.
komponen dapat digunakan kembali dalam aplikasi lain, karena setiap komponen terpisah dari yang lainnya. Lalu yang keempat adalah skalabilitas. Pendekatan MVC memungkinkan aplikasi untuk tumbuh dan berkembang seiring waktu dengan mudah. Yang kelima adalah keamanan, karena data dan aturan bisnis dikelola di dalam model. Pendekatan MVC membuatnya lebih mudah dan memastikan keamanan data. Lalu, contoh dari aplikasi yang menggunakan arsitektur dari MVC adalah mobile banking. Kenapa mobile banking menggunakan arsitektur MVC dalam pembuatannya? Karena pertama, aplikasi mobile banking menggunakan arsitektur MVC karena struktur tersebut memungkinkan aplikasi untuk terorganisir dengan baik dan mudah untuk dikembangkan. Adapun beberapa alasan arsitektur MVC cocok untuk aplikasi mobile banking adalah satu, terpisahnya antara tampilan, logika, bisnis, dan data. Hal ini memungkinkan pengembang untuk memisahkan pengembangan antarmuka pengguna, view dari logika bisnis, controller, dan data model. Dengan cara ini, perubahan pada satu bagian tidak akan mempengaruhi bagian lain dari aplikasi. Yang kedua, mudah dikembangkan dan diuji. Arsitektur MVC memudahkan pengembang untuk menguji dan mengembangkan setiap bagian secara terpisah, sehingga pengembang dapat menguji fungsionalitas aplikasi secara terpisah untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik sebelum menggabungkannya. Yang ketiga, kemampuan untuk skalabilitas. Arsitektur MVC memungkinkan aplikasi mobile banking untuk mudah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada bisnis, seperti penambahan fitur baru atau integrasi dengan layanan pihak ketiga. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk berkembang seiring waktu tanpa harus mengubah seluruh kode. Oleh karena itu, aplikasi mobile banking menggunakan arsitektur MVC karena dapat membantu pengembangan dan mengelola aplikasi secara lebih mudah, terstruktur, dan dapat dioptimalkan. Model pada aplikasi mobile banking sendiri dapat mengelola data seperti informasi akun bank, riwayat transaksi, dan detail pengguna. Seperti input dalam user, lalu login, input yang dilakukan pada user pengguna tadi ditampilkan dalam bentuk tampilan seperti ini, yang menampilkan nama dari pengguna, Paul Smith, dan juga saldo akun banknya. View menampilkan data dari model dalam bentuk antarmuka pengguna seperti berikut, seperti halaman informasi akun, seperti ini, lalu halaman transfer, riwayat transaksi, dan juga informasi akun. Lalu controller mengatur interaksi pengguna dengan aplikasi, seperti input yang dilakukan tadi dari pengguna saat memasukkan jumlah transfer, seperti berikut. Atau saat memeriksa riwayat transaksi. Seperti berikut yang menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan. Ketika pengguna melakukan transfer, controller akan menerima input jumlah transfer dan memprosesnya, memperbarui model dengan informasi transfer terbaru, dan memperbarui view untuk menampilkan informasi transaksi terbaru, seperti berikut. Selain itu, controller juga bertanggung jawab untuk memvalidasi informasi pengguna dan mengkoordinasi proses keamanan seperti autentikasi dan verifikasi yang juga memperbarui model dan view di sepanjang proses ini. Berikut penjelasan saya mengenai pemrograman web server dan juga MVC atau model, view, dan juga controller. Sekian dari saya, terima kasih.